Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman sekalian, mahasiswa, khususnya mahasiswa FAI Universitas Ahmad Dahlan atau biasa kita sebut dengan Faizen ya, FAI Netizen. Oke, hari ini apa kabarnya, sehat semua ya? Oke, Alhamdulillah hari ini saya akan menyampaikan informasi penting sebagaimana informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada pekan lalu. Tentang informasi apa? Ya, beasiswa, penerimaan beasiswa, peningkatan prestasi dan akademik tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, nah beasiswa ini karena ini jumlahnya terbatas oleh Kementerian Agama, tentu peminatnya akan cukup besar sekali. Terhitung dari yang sudah terdaftar di Fakultas Agama Islam, ketika kita sudah sampaikan informasi ini, kemudian teman-teman mendaftar, itu ada banyak sekali ya yang mendaftar. Ada 144 mahasiswa atau 144 berkas yang masuk ke Fakultas Agama Islam, dan semuanya harus kita seleksi. Nah, Alhamdulillah hari ini tahapan seleksinya udah selesai teman-teman sekalian, dan dari 144 orang yang mendaftar itu ada 13 orang yang kita pilih. Jadi dari 144, 13 orang yang kita anggap lolos dan layak untuk diteruskan ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah teman-teman sekalian, 4 program studi berpartisipasi semuanya ke dalam seleksi beasiswa ini. Ada dari program studi BSA atau Bahasa Sastra Arab, dari ilmu hadis atau ILHA atau PAI Pendidikan Agama Islam, dan juga yang terakhir dari Perbankan Syariah. Dan memang beasiswa ini bukan diperuntukkan buat mahasiswa S2 ya, atau mahasiswa pasca sarjana. Jadi masih teruntuk untuk mahasiswa S1. Nah teman-teman sekalian, 13 orang ini yang kita pilih saya rasa juga punya kriteria yang cocok lah untuk mendapatkan kesempatan beasiswa ini. Nah, apakah yang lainnya enggak? Yang lainnya juga cukup bagus-bagus ya, bagus sekali menurut saya. Tetapi karena 13 orang ini yang kita cek dan kita cermati satu persatu dari dokumen berkas, kemudian juga dari prestasi, saya rasa ini memang masuk kriteria, betul-betul masuk kriteria dari Kementerian Agama, dan akan kita kirim ke Kementerian Agama. Dan satu lagi yang paling penting, ini masih dalam tahapan seleksi di tingkat fakultas. Nah, berarti apakah 13 orang ini ada yang nanti yang nggak lolos? Wallahu alam ya. Kalau dari melihat juknis dan juga timelinenya, seleksi dari fakultas itu kita lakukan sudah. Kemudian nanti selanjutnya akan ada seleksi dari Kementerian Agama. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan lah. Tapi kita berdoa, ikhtiar saja, ini bagian dari ikhtiar kita. Kita menekan 13 orang ini semuanya masuk ya. Mudah-mudahan masuk dan diterima dan didanain oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan beasiswa peningkatan prestasi akademik tahun 2021. Nah, kalau 13 orang ini semuanya nanti lolos di Kementerian Agama dan didanai ya, menurut saya ini jumlahnya juga cukup banyak dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada yang pernah dapat, kita mengajukan banyak tapi dapatnya cuma 5, kemudian ada juga yang hanya beberapa, kemudian juga ada yang pernah dapat 10 kita. Bahkan juga ada yang jumlahnya sedikit ya. Kita nggak tahu itu kenapa seleksinya seperti apa. Yang pastinya kategori dari mahasiswa berprestasi itu sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti. Yang pastinya adalah dia punya IPK, punya prestasi, dan itu masuk kategori batasan-batasan tertentu. Menurut saya itu silakan saja untuk nanti ikut berpartisipasi dalam seleksi ini. Tinggal nanti dari Kementerian Agama saja yang akan menyeleksinya. Dan kami rasa 13 orang ini sudah cukup layak dan untuk mendapatkan beasiswa ini ya. Tapi mudah-mudahan nanti tidak lama dari kita mengirimkan berkas ini, dari Kementerian Agama nanti segera untuk menyeleksi dan mudah-mudahan semuanya lolos ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami berharap 13 orang ini nanti kalian bisa cek sendiri siapa-siapa aja itu di bawah video ini atau di kolom deskripsi, kalian bisa cek dan kalian cermati lagi ya. Siapa tahu ada namanya sama tapi NIM-nya beda, kok beda daerah atau apa. Pokoknya itu di kalian bisa cermati dan kalian share ke teman-teman yang lain. Kemudian untuk mahasiswa yang lolos dari 13 orang ini, kami mohon untuk nanti segera melengkapi beberapa berkas yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama ada beberapa berkas, misalnya seperti materai, kemudian fakta integritas, kemudian data-data yang teman-teman harus segera isi. Karena hari ini semuanya harus segera dilengkapi dan besok
fakultas akan segera mengirim ke Kementerian Agama, karena besok tanggal 30 adalah batas akhir dari pengiriman dari fakultas ke Kementerian Agama. Nah, sekali lagi kesempatan beasiswa ini kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya teman-teman sudah berkontribusi untuk mengikuti beasiswa ini. Terbukti ada 144 mahasiswa yang berpartisipasi mengikuti beasiswa ini. Dan yang belum lolos, kami berharap tidak kecil ya, kecil hati atau tidak tidak patah semangat ya. Karena kalian sudah keren sekali ikut berpartisipasi untuk dalam seleksi beasiswa ini. Dan sekali lagi, dan teruslah kalian untuk mengikuti kesempatan-kesempatan yang peluang-peluang semacam ini ya. Ada beasiswa diikutin, kemudian ada pelatihan diikutin, ada seminar, kemudian ada short course, kemudian ada kesempatan buat kemana gitu untuk mengembangkan diri, soft skill, baik dari sisi akademik, kemudian soft skill, kemudian juga peningkatan kapasitas yang lainnya. Menurut saya ini sangat penting sekali bagi mahasiswa, terutama di era pandemi seperti ini. Banyak hal-hal yang serba terbatas, tapi banyak hal-hal juga yang menjadi berkahnya adalah tawaran-tawaran yang sifatnya serba gratis. Nah, kalian bisa jeli untuk melihat peluang-peluang seperti ini, baik tidak hanya dari sisi akademik ya, misalnya ada peluang bisnis, peluang pengembangan diri, kemudian perlombaan, kompetisi, itu bisa saja teman-teman ikuti semuanya. Dan yang paling penting adalah kalian berani untuk mencoba mengikuti kesempatan-kesempatan yang bagus seperti ini ya. Dan selanjutnya yang terakhir kami ucapkan selamat ya untuk 13 orang ini. Ini baru tahap seleksi di tingkat fakultas. Sekali lagi mudah-mudahan ini kita lolos nanti di tingkat nasional. Teman-teman 13 orang ini lolos di Kementerian Agama. Jika semuanya lolos, menurut saya ini sudah cukup banyak ya dari jumlah-jumlah sebelumnya. Dan juga dari beberapa universitas yang lain juga tidak banyak biasanya yang lolos, hanya beberapa. Tapi mudah-mudahan tahun ini Kementerian Agama itu melihat portofolio dari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di FAI ini layak untuk menerimanya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, jaga kesehatan dan terus semangat buat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.